Oke, sekarang kita masuk ke lab 3, yaitu konfigurasi OSPF. Ini adalah topologi yang akan kita pakai. Topologi ini kita pakai untuk routing lab 3 dan lab 4 ya. Lab 3 itu OSPF, lab 4 nanti ISIS. Jadi di sini ada dua routing protokol, OSPF dan ISIS. Untuk lab 3 ini kita fokus ke area yang warna kuning, yaitu yang khususnya OSPF ya. Ini yang area hijau akan kita bahas nanti di lab 4. Jadi silakan teman-teman konfigurasi hostname dan alamat IP-nya sesuai gambar berikut ya. Kemudian satu lagi, IP loopback-nya juga perlu dikonfigurasi sesuai dengan kriteria. Misal ini router 1, berarti IP loopback-nya itu 111. Kemudian ini router 2, berarti loopback-nya itu 2.2.2.2 dan seterusnya. Prefix-nya 32, jangan lupa. Oke, kita bahas sedikit tentang apa itu OSPF dan apa saja yang ada di OSPF. OSPF itu kependekan dari Open Shortest Path First. Dia termasuk ke protokol IGP. Sesuai namanya, dia menggunakan algoritma Shortest Path First, atau juga disebut sebagai algoritma Dijkstra, untuk menentukan jalur routingnya. Di OSPF itu memungkinkan untuk memisahkan routing database berdasarkan area. Tetapi ada ketentuan, setiap router itu harus terhubung ke area backbone atau area 0. Sebagaimana routing protokol link state lainnya, OSPF itu menggunakan router ID sebagai identitas routernya, dan ini harus bersifat unik dalam suatu jaringan ya. OSPF akan mengirimkan hello packet untuk mendeteksi neighbor untuk menjalin hubungan atau adjacency. Hello packet tersebut dikirim dalam interval waktu 10 detik untuk multiple access network, 30 detik untuk non-broadcast multiple access network atau NBMA. Kita tidak akan bahas apa itu NBMA saat ini. Intinya teman-teman yang perlu ketahui itu nilai intervalnya saja. Kemudian dit intervalnya itu 40 detik untuk multiple access network dan 120 detik untuk NBMA network. Apa itu hello interval? Apa itu dit interval? Kita coba lihat di sini. Misal kita ada di router 1, router tetangganya router 2, router 4. Anggap saja ini multiple access network. Setiap 10 detik router 1 akan mengirimkan namanya hello packet ke router 2 dan router 4 secara broadcast ke multicast IP OSPF, yaitu ini ya. Nah, router 2 ini nanti akan mencocokkan data di hello packet tersebut, misal berdasarkan areanya. Kemudian jika kriterianya cocok, maka dia akan menerima hubungan dari router 1 ini. Jika berbeda, maka hubungan atau adjacency tersebut tidak akan terjalin. Kondisi berikutnya adalah ketika kriterianya sama, tetapi router 2 tidak mendengar hello packet dari router 1 selama sekian detik. Sekian detik itu ditentukan berdasarkan dit interval. Misal saya anggap saja 40 detik. Jadi router 1 ini tadi kan mengirimkan hello packet setiap 10 detik. Nah, kalau selama lebih dari 40 detik router 2 tidak menerima paket tersebut, maka router 1 itu dianggap down atau mati. Jadi dia akan memperbarui routing table yang berhubungan dengan router 1. Nah, ini adalah multicast address-nya OSPF. Yang 0.5 itu untuk mengirim ke semua router. Kalau yang 0.6 ini khusus untuk komunikasi dengan designated router dan backup designated router. OSPF itu punya protokol layer 3 sendiri ya. Namanya protokol OSPF. Protokol numbernya itu 86. 86 ini protokol number, bukan protokol port ya. Perlu dicatat itu. Nah, teman-teman juga bisa membuka dokumentasi dari Juniper di sini untuk melihat lebih detail tentang OSPF, mulai dari ringkasannya, kemudian pembagian area di OSPF, dan ketentuan-ketentuan lain. Di sini juga ada cara konfigurasinya atau implementasinya di Junos OS.
Sekarang kita lanjut ke konfigurasi. Protocol state itu perlu yang namanya router ID ya, sebagai identitas router. Kalau di OSPF dan BGP itu namanya router ID. Router ID ini sifatnya tidak wajib. Sifat router ID ini wajib ada tetapi tidak wajib dikonfigurasi. Karena secara default router ID ini telah di-generate secara otomatis oleh sistem atau oleh router tersebut. Yaitu berdasarkan IP loopback. Kalau di Junos, jika IP loopback tidak ada, maka akan dipilih IP address pada interface yang pertama kali uptime atau pertama kali online. Meskipun tidak wajib, tetapi Juniper menyarankan untuk mengkonfigurasi router ID, baik itu menggunakan IP loopback maupun men-settingnya menggunakan perintah ini, set routing option router ID, kemudian router ID-nya. Jangan sampai router memilih IP loopback secara otomatis berdasarkan IP pada interface yang pertama kali uptime. Itu rekomendasinya. Nah, karena di sini saya sudah mengkonfigurasi IP loopback-nya ya tadi di awal. IP loopback-nya sesuai ID routernya ya. Router 1 berarti IP loopback-nya 1.1.1.1 dan seterusnya. Saya sudah mengkonfigurasinya, maka saya tidak perlu mengkonfigurasi dengan cara set routing option ini. Kita bisa langsung ke konfigurasi protokol OSPF-nya. Oke, kita mulai dari router 1. Untuk konfigurasi OSPF, kita bisa langsung di top hierarki, berarti set protokol seperti ini, atau kita bisa masuk ke hierarkinya dulu, yaitu di protokol OSPF. Kita set areanya, yaitu area 0. Di sini saya menggunakan area 0 saja ya. Area 0, kemudian interface-nya. Ini router 1 berarti interface-nya yang EM1. Kalau sudah, kita commit. Lakukan hal yang sama di router 2, set protokol OSPF, area 0, interface EM0 dan juga interface M1 router 2 ya. Jangan lupa di commit. Router 3 juga demikian, set protokol OSPF, area 0, interface EM0. Oke, kita commit. Nah, sekarang kalau kita cek di show route, kalau mau menampilkan spesifik ke routing protokol OSPF, kita tambahkan saja belakangnya protokol OSPF. Di sini jaringan 1.2 ini belum masuk ke routing table ya. Kita coba lihat di OSPF neighbor-nya. Oke, ini router ID-nya sudah benar ya, router 2. Ini DIT itu adalah rentang waktu menjelang DIT intervalnya itu habis. Jadi setelah DIT ini tercapai, router 3 tidak menerima hello paket dari router 2, maka adjacency-nya akan terputus. Kita lihat OSPF route-nya sekarang. Nah, sekarang sudah ada ya routing ke jaringan 1212 ini. Kalau kita cek di run show route, protokol OSPF juga sudah ada harusnya. Nah, ini. Kalau kita ping ke 1212.1 router 1 ini ya, sudah berhasil. Demikian pula sebaliknya dari router 1 ke router 3. Kita coba amati traffic yang melintas di interface EM0 router 2. Nah, ini ada yang namanya hello packet ya. Jadi hello packet ini dikirimkan setiap 10 detik defaultnya. Isinya itu ya seperti ini. Area ID, kemudian router ID-nya,
network mask dan lain sebagainya. Jadi ketika router tetangga ini, misal router 3 tidak menerima hello paket dari router 2, maka nanti hubungan antara router 2 dan router 3 ini otomatis akan gagal ya. Nunggu sampai dia menerima hello paket dari router 2 lagi. Kemudian link state advertisement-nya seperti apa? Sini saya coba matikan dulu OSPF-nya. Delete protokol OSPF. Kenapa kok saya matikan? Karena supaya routing table-nya hilang dulu, baru nanti kita munculkan sambil kita mati paketnya di sini. Oke, kita commit. Kita coba tutup. Ini tadi yang saya matikan router 1. Saya amati M0 di router 2. Kita sniff paketnya. Kita cek dulu routing table-nya ada enggak. Nah, di sini di router 1 tidak ada routing table ke jaringan 34 ya. Jaringan 34 jaringan 23 maksud saya. Tidak ada protokol OSPF. Nah, sekarang kita tambahkan lagi OSPF-nya. Kita rollback saja ke rollback 1, kemudian commit. Kita lihat apa yang ada di sini. Nah, nih ada paket link state advertisement seperti ini. Isinya ya seperti ini. Jadi di OSPF itu ada beberapa tipe paket ya. Kita akan bahas di lain kesempatan. Intinya LSA ini itu mengirimkan informasi routing ya. Jadi pertukaran informasi routing antar router itu yang dikirim di link state advertisement ini.